saat korban melawan, ketika diam tak lagi jadi pilihan. Apa yang akan kamu lakukan jika anakmu yang setiap hari dihina, diancam, disakiti baik secara fisik maupun emosional, akhirnya meledak dan membela diri, lalu justru ditangkap, disidang, dan dijebloskan ke penjara? Apakah kita akan terus menyuruhnya sabar, diam, dan menerima semua itu? Video ini mengajak kita melihat lebih dalam, bukan hanya pada apa yang terjadi secara lahiriah, tetapi juga luka-luka batin yang dialami korban bullying. Kita akan menyelami bagaimana tekanan psikologis bisa mendorong seseorang ke ujung keterpurukan atau bahkan tindakan ekstrem. Ini bukan hanya kisah remaja, ini potret sosial kita, cermin dari sistem yang masih buta terhadap penderitaan anak-anak kita. Dalam kondisi bullying yang berkepanjangan, seorang anak bisa merasa sepenuhnya terisolasi dari dunia. Rasa takut, malu, dan tidak percaya diri menggerogoti hari-harinya. Mereka tak tahu kemana harus pergi, atau kepada siapa harus bicara. Di tengah tekanan itu, mereka hanya punya dua pilihan: diam dan terus disakiti, atau melawan dengan risiko dihukum. Ini adalah pilihan yang tidak pernah adil sejak awal. Ketika sistem tidak berpihak pada korban, keputusasaan menjadi satu-satunya teman. Agresi reaktif adalah kondisi di mana seseorang merespons tekanan atau ancaman yang terus-menerus dengan tindakan agresif mendadak. Ini bukan direncanakan. Bukan tindakan jahat, ini adalah bentuk perlindungan diri dari tekanan psikologis yang tidak tertahankan. Anak korban bullying yang marah dan meledak bukan karena mereka kejam, tapi karena mereka tidak lagi tahu cara lain untuk mempertahankan dirinya. Saat tidak ada yang mendengar, tubuh dan pikiran akhirnya bicara dalam bentuk paling brutal, melawan. Banyak korban mencoba mengatasi bullying dengan menahan perasaan, pura-pura tidak peduli, atau menyembunyikan emosi mereka. Ini disebut mekanisme coping, tapi tidak semua coping itu sehat. Ketika coping seperti menyendiri, pasrah, atau menghindar tidak dibarengi dukungan emosional dari orang dewasa, tekanan batin itu akan menumpuk. Lama-lama, mekanisme itu pecah, dan pecahan itulah yang bisa menjadi tindakan ekstrem. Dalam kajian psikologi, ada dua tipe utama korban bullying, pasif dan provokatif. Korban pasif cenderung menghindari konflik, penurut, dan tertutup. Sebaliknya, korban provokatif sering memiliki gabungan sifat pemalu, tapi juga impulsif dan mudah tersulut. Korban provokatif ini yang paling berisiko melakukan perlawanan fisik, tapi perlu diingat, reaktivitas mereka muncul dari tekanan. Bukan karena ingin mencelakai, melainkan karena merasa tidak ada pilihan lain untuk menghentikan penderitaan. Bagi korban yang sudah terlalu lama ditekan, frustrasi menjadi senjata. Ketika tak ada satupun yang mau menolong, mereka merasa harus menyelamatkan diri sendiri. Dalam kondisi itulah, tindakan agresif muncul. Ironisnya, sistem sosial dan hukum sering hanya menilai hasil akhir kekerasan. Tapi mereka abai pada proses panjang penderitaan yang menjadi penyebab. Padahal, inilah yang paling butuh perhatian. Ketika korban akhirnya melawan dan melukai pelaku, bukan kebebasan yang mereka rasakan, justru rasa bersalah, penyesalan, dan kekacauan emosional sering menyelimuti mereka. Banyak korban yang menjadi pelaku balas dendam tidak merasa bangga atas apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin berhenti disakiti. Tapi sekerong, mereka malah dihantui rasa bersalah, mimpi buruk, dan tekanan sosial yang baru. Dalam satu kasus nyata di Kanada, seorang korban bullying akhirnya memukul balik pelaku yang selama ini menyakitinya. Aksi tersebut memang menghentikan bully, tapi bukan tanpa konsekuensi. Remaja itu mulai mengalami gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, hingga merasa sangat terisolasi. Trauma akibat tindakannya bahkan menghantuinya lebih dalam daripada trauma saat dibully. Tidak semua korban melawan. Banyak yang memilih diam. Tapi diam bukan berarti baik-baik saja. Luka yang tidak terlihat justru paling dalam dan bertahan paling lama. Mereka mengalami kondisi psikologis yang disebut learned helplessness, yaitu perasaan tak berdaya yang dipelajari karena terus-menerus gagal keluar dari tekanan. Akibatnya, mereka menyerah pada keadaan bahkan pada hidup mereka sendiri. Dua jalur ekstrem ini bukan hasil dari kekeliruan moral, melainkan dari sistem sosial yang gagal hadir. Ketika korban merasa tidak bisa lari, tidak bisa bicara, dan tidak bisa bertahan, mereka memilih jalan keluar yang tragis. Dalam setiap kasus bullycide, seringkali ada jejak yang tertinggal, pesan tidak terbaca, permintaan tolong yang diabaikan. Kita hanya perlu satu langkah lebih cepat untuk menyelamatkan mereka. Ketika bullying terus terjadi,
rasa percaya diri korban perlahan-lahan hancur. Mereka merasa tidak berharga, tidak disukai, bahkan tidak pantas untuk hidup. Kesepian bukan hanya soal tidak punya teman, tetapi merasa dunia tidak menginginkan kita. Inilah yang dialami banyak korban setiap hari, sebuah penderitaan yang diam, sunyi, dan tak terlihat oleh siapapun. Ada jalan lain yang bisa ditempuh korban, jalan coping yang sehat. Melawan tidak harus berarti memukul balik. Melawan bisa berarti berbicara, meminta bantuan, dan mengatakan tidak dengan tegas. Strategi ini tidak mudah, tapi ketika anak tahu mereka punya tempat aman untuk bersuara, mereka mulai pulih. Mereka belajar bahwa keberanian tidak selalu terlihat keras. Kadang ia hadir dalam bentuk kejujuran dan keteguhan. Orang tua adalah garda terdepan dalam mendeteksi dan menghentikan bullying. Anak tidak selalu bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi perubahan kecil dalam perilaku adalah isyarat yang penting. Sayangnya, banyak orang tua menyuruh anak sabar tanpa mendengar lebih dalam. Anak tidak butuh dinasihati, mereka butuh dipahami. Satu pelukan bisa jauh lebih berarti daripada 1000 kata. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi semua anak. Ketika bullying terjadi, tanggung jawab pertama adalah pada pendidik dan institusi. Menutup mata, mendiamkan pelaku, atau menyuruh korban sabar adalah bentuk kelalaian yang merusak. Guru harus menjadi teladan, menegur yang salah, mendukung yang lemah, dan berani berkata tidak pada kekerasan. Bullying sering dibungkus dengan kalimat kuma bercanda, tapi bagi korban, candaan itu adalah luka yang menumpuk setiap hari. Saat lingkungan membiarkan kekerasan verbal atau non-verbal terjadi dengan dalih humor, kita sedang menciptakan budaya ketidakpedulian. Padahal, kekerasan yang paling kejam justru yang dianggap biasa. Kita bisa menciptakan ruang yang lebih aman bagi semua anak. Caranya bukan dengan teknologi canggih, tapi dengan hati dan telinga yang siap mendengar. Saat satu anak berani berkata cukup, maka satu lingkaran kekerasan bisa terputus. Kita semua punya peran, bukan hanya tidak membuli, tapi juga tidak diam saat melihatnya terjadi. Hari ini dia korban, besok dia bisa jadi pelaku. Semua karena kita membiarkan ia bertahan sendirian. Ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang siapa yang hadir lebih dulu. Kekerasan atau kepedulian. Mari kita jangan lagi terlambat. Nomor konseling anak, ajakan share video, dan tagar kampanye. Lindungi korban bullying. Narasi. Jika kamu pernah atau sedang mengalami bullying, ingat, kamu tidak sendiri. Suaramu berharga. Ceritakan. Cari bantuan. Jangan biarkan dirimu hancur dalam diam. Dan bagi kita semua, share video ini, buka diskusi, ubah budaya, karena satu tindakan peduli hari ini bisa menyelamatkan satu hidup esok hari.